Selamat pagi, Bu Mulyarti. Ketemu lagi, Bu. Iya, iya, Mbak. Ini ada sudah bisa ngerekam sepertinya Pak ya, Pak ya. Ya, ini saya sudah bisa. Tapi belum ya, belum kita rekam ya, belum ya. Ini kalau saya sudah record, Bu Muti juga boleh merecord juga, Bu. Nyoba, misal device-nya oke. Ini Bu Eka masih di main room ini kayaknya. Saya sudah siapkan Pak, Apa itu, Bu? topik saya Wah, selalu luar biasa ini, Bu Mulyarti. karena memang permasalahan beneran ini Pak saya. Siap. Oke. Berarti ini ada dua nih, Bu. Teknisnya pripun nggih? Oh, ini mumpung ada Bu Eka juga. Pagi Bu Eka. Pak Kantri, Oke. record saya kok hilang muncul ya? Tiba-tiba ini muncul, tadi nggak bisa muncul, tapi Iya, recordnya bisa. kembali ke ini tampak di main room Bu Eka barusan. Iya, Terus saya coba nge-record juga ya Pak, buat nggih, jaga-jaga. Oke, buat monggo. jaga-jaga. Nggih, Kita semua ngerekod. nggih. Ini penyamaan persepsi riyen nggih Bu Muti, Nggih Bu Pak, Eka. nggih Intinya monggo. kita buat dua recording hari ini nggih. Nggih, betul. Berarti nanti ada session di close record terus tapi kita tetap di room ini lanjut lagi ngonten nggih Bu nggih. Nggih, betul Pak. Jadi yang pertama mungkin perencanaan, Perencanaan, yang kedua kalibrasi. kalibrasi, terus polanya Bu sama dengan kemarin kah? Jadi langsung berurutan nggih maksudnya. Nggih, Bu Mudi dulu deh. Kayaknya Bu Mudi ini Nggih, sudah siap kok barusan sudah bawa buku nggak ngeten ini niku, saya sudah. jadi kita bisa nyontoh Bu Mudi jadinya polanya gini. Soalnya kita terus terang saya masih bingung tambahan. Saya lihat itu rekamannya sama loh Pak, kayak sama, kayak menurut saya sama. Apa saya nggak merasa ya? Yang recording kemarin berarti yang Enggak, yang Oke. recording. Bu, saya kok malu Ibu ngelihat recording kemarin saya. Kenapa? mantap Eh, Bu, enak Nanti banyak ini saya guyonnya. sebagai kunci dulu ya Bu ya, saya yang punya permasalahan dulu, nggih. Oh, enggak, monggo Bu, monggo Oke, monggo. monggo kita mulai. Saya mau coach saya siapa? Bunda atau Pak Kantri? Pak Kantri gantian. Siap, Gantian siap, siap. Kantri. Saya tarik nafas dulu. Sekitar belum siap Bu. Bentar. Ada kerpean yang harus saya Oke. buka juga nih. KPN yang harus dibuka memang Pak. Nanti KPN-nya saya di WA Pak, jadi biar tahu. Siap. Jadi ini sebentar perencanaan langsung berlanjut kayak kemarin nggih. Nggih. Terus habis itu kita tutup recording langsung kalibrasi nggih. Iya, jangan lama-lama sudah Pak. Nanti Siap, siap. kita lebih banyak apa namanya? Nanti kita sama-sama evaluasi. Jadi kita Ya refleksi bareng setelah ini. iya, Siap. maksud Oke, saya oke, oke. begitu. Kurangnya di Oke. mana, ininya di mana gitu. Oke, oke. Nggih. Pertanyaan coaching untuk refleksi. Ini untuk apa Bu berarti yang pertama ini? Pertanyaan, Pak kan saya dikirimi pertanyaan-pertanyaan itunya, Pak. Oh, siap, siap. Contohannya. Siap. Contoh Sebelum jadi mulai ini saya kirimi dulu nggih. nggih, monggo Bu Mudi juga dikirim. Jadi Nggih. jadi kita punya istilahnya plotnya Iya. yang akan kita Ancer-ancer. iya Siap, betul siap. Bu. Jadi kita bisa ya lancaran. Alhamdulillah rekaman kita kemarin bisa. Jadi kita nggak usah bikin Nggih. 2 rekaman, 3 rekaman. Iya, iya, iya. Ini saya Sekarang kirimi 2 Bu. saja kan ya Bu ya. Iya betul. Maksudnya kita nanti lebih banyak refleksi dan Ya. kita lebih banyak ini Bu. Apa saling memberikan Ya, masukan. beri masukan. Ya. Nah, ini saya kirimkan. Nggih, nggih, nggih. Berarti Bu Eka sampun Bu sound mersani rekodnya kemarin nih. Bu Budi lah. Oh, Bu Muti. Kalau saya lihat Pak, kan saya ngedefrak. Oh iya. Nggak mungkin nggak lihat. Jadi sambil download sambil lihat. Saya sambil defrak sambil kutunggu dia. Saya iya. Iya, betul. Saya juga tertawa di dapur itu sambil melihat. Di dapur masak rasa kucing berarti itu. Ada rasa-rasa kucing. Ini Bu Eka sampun, ini saya kirim ke Bu Muti juga. Oke. Saya itu salut kalau ke para dosen ini hebat. Kenapa Bu? Luar biasa. Inspirasi Masya Allah, saya, Bu. betul. Masya Allah.
Teman saya itu banyak yang para dosen-dosen. Sama aja Iya, Bunda. di situ Bondo ini. Saya banyak belajar. Ampun, saya kirim ke Bu Muti. Nggih, Itu nggih. kalau nggak salah sekitar halaman terakhir. Itu saya potong dari panduan. Pak Kantri sebentar. Ini untuk yang kita kan Yang G. yang G ya Pak? Halaman sekedap, halaman berapa ini? Halaman 4, Bu. Halaman Pak Jenat 4. sudah ngirim? Oh, sudah. Nah, Nggih, nggih. halaman 4, contoh pertanyaan percakapan kucing untuk perencanaan. Nanti ini yang pertama, yang kedua kalibrasi terakhir sendiri kalau nggak salah. Terus halaman Oh, yang G ya Pak? Sebentar Pak. Ya. Tak mau contohannya Pak. Tapi ini nggak boleh sebenarnya sama Coach Bayer tadi. Nanti jangan terpaku ke situ. Ini buat ancer-ancer Pak. Iya, ancar-ancar mawar, Iya. betul, sepakat. Ini buat ini. Pendak keluar dari alur. Iya betul. Jadi ini perencanaan dulu. Boleh dimulai mungkin? Oke, siap-siap. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap. Ya. Oke. Kita mulai 1, 2, 3. Assalamualaikum Bu Mulyarti. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Bu. Pagi. Ah, Kantri. siap Bu Saya Muti. mulai kemarin ini Nggih, gimana? Pak. Saya memang betul menghubungi Bapak. Segera saya mau Oh iya, mohon mobil, maaf. Bapak. Akhirnya bisa rezeki ketemu hari ini ya. Iya. Nggih, hari ini Pak, gimana nggih. kabarnya, Pak? Kalau saya Alhamdulillah. menunggu bener loh, Pak. Alhamdulillah baik ini Bu Mulyarti, dan ini saya sudah siapkan power dan fokus saya untuk sesi Iya. hari ini dengan Bu Mulyarti. Pak, saya mau curhat ya, Pak. Gimana Bu Mulyarti? Saya mau curhat. Mungkin sebelumnya saya tanya dulu, ini suara saya sudah bisa didengar dengan baik Bu di sana? Sampun, sudah Oke, jelas. Bu Mulyarti juga sudah bisa terima dengan baik. Oke. Baik, Bu, hari ini apa yang ingin dicurhatkan tadi Bu Mulyarti? Kan tadi Ya. saya mau curhat, dan Ya. kemarin di WA sempat Pak, kapan waktunya? Iya, Siap, akhirnya ketemu alhamdulillah. yang ini, karena Bu Mulyarti juga Sebenarnya saya sibuk ingin sana sini. ketemu langsung di darat, Pak. Jadi Iya. curhatnya biar lama. Ya, nanti saya usulkan ke tim Bu Mulyarti biar bisa difasilitasi di darat ini. Tapi sementara daring dulu Bu Mulyarti. Monggo Bu Mulyarti, apa yang begini tadi Bapak ya. Saya ini jadi pengawas ini ya cukup lama sudah Pak. Sudah 10 tahun. Lah di tahun yang kemarin saya mendampingi, saya sebagai komite pembelajaran ke komite pemberdaya, pengawas pemberdaya di sekolah binaan di kecamatan saya itu ada 4 sekolah Bapak. 1 itu sekolahnya itu sudah bagus, 1 bagus. Untuk penyusunan perangkat pembelajaran bagus, P5-nya bagus. Yang kedua ini agak bagus. Yang dua-duanya ini Pak, yang nomor 3 dan nomor 4 ini menurut saya itu masih jauh Pak dari PSP. Kenapa? Karena di situ Pak, kepala sekolahnya ini, maaf ya Pak, saya curhat, masih lelet Bapak. Nun saya Bu, lelet itu pripun Bu? Lelet. Ini tahu saya itu lelet ikan lele itu. Ini ada tambahan T-nya. Lelet itu pripun? Leletnya begini Bapak, saya kan sebagai pengawas, ayo Pak, teman-teman guru didampingi menyusun modulnya yang sederhana, itu hanya iya saja Pak. Namun setelah saya datang ke sekolah, ternyata masih belum, dan sampai saat ini yang 2 sekolah ini masih jauh. Kemudian ini lagi Bapak ya, setelah saya lihat di satu gurunya di kelas 4, ternyata seperti tujuan pembelajaran, ATP, modul itu masih download, Pak. Keinginan saya itu tidak seperti itu gitu loh, Pak. Jadi ini sangat lelet itu Pak kepala sekolahnya. Gimana ya Pak? Apa yang harus saya lakukan ya Pak ya? Saya bingung betul Pak. Makanya saya telepon jenengan. Nggih Bu Muti. Jadi saya coba nyamakan persepsi dulu Bu Muti. Jadi ada keinginan dari Bu Muti sebagai pengawas yang membina 4 sekolah tadi. Terus kemudian ada keinginan ini bisa apa ya istilahnya tadi bahasanya lelet Bu Muti. Bahasa lelet, dan tadi sudah saya
sama persepsi kita lelet. Awalnya saya bingung lelet itu apa ya? Oh ternyata itu yang dimaksud. Baik. Terus ini ada kegundahan gimana ini biar bisa nggak lelet lagi. Terus apalagi teknisnya tadi tidak mendownload ya Bu Muti, tidak Iya, asal mendownload, harus iya, bisa sesuai mandiri. mandiri dan sebagainya. Baik Bu Muti. Uh, ini kira-kira obrolan yang disampaikan Bu Muti tadi itu terjadi di minggu kemarin, bulan kemarin, atau sudah lama Bu Muti yang diutarakan ke sekolah itu tadi Bu Muti? Gini Pak, kalau itu kan PSP sekarang ini kan PSP kemarin tahap kedua, angkatan Yeah. 2. Sekarang ini sudah tahun kedua. Tahun kedua ini masih saja Pak. Jadi tahun pertama kemarin itu masih apa ya, kurang gercep tuh Pak segala pekerjaan ini. Berarti ini Kurang. sudah masuk tahun kedua nggih Bu Muti? Iya Pak, Sudah tahun masuk kedua. tahun kedua. Kira-kira ketika sudah masuk ini dalam 2-3 bulan ke depan ini ada tidak direncanakan suatu program untuk tadi sekolah yang merasa Lelet. kurang lelet itu ya, yang lelet itu ada mboten Bu Muti dalam 3 bulan ke depan ini? Kalau dalam 3 bulan ini, sekarang nih Agustus, September, Oktober, November. Insya Allah bisa Bapak 3 bulan Ada ini. ya, ada yang diprogram gitu di dalam 3 bulan ini. Iya Dalam ada. bentuk apa kira-kira Bu Muti programnya Kalau itu? program saya di sekolah yang lelet 2 ini, saya harus pendampingan. Pendampingan nih. Jadi ada 4 Pendampingan, yang jadi fokus ini 2 nggih. Bu ya Muti 2, ya. karena 2 ini ya lelet yang itu tadi. Ya. eh, Ya, saya berarti dalam 3 bulan ini harus pendampingan yang lebih apa ya? Lebih fokus kayaknya. lebih fokus Lebih ya. Kedua ini ya Bu Muti intensif, ya. iya. Nah, Iya, lebih fokus lagi. Berarti kira nggih, untuk mendukung ini Bu Muti, untuk mendukung kefokusan itu kira-kira pihak mana saja yang ingin Bu Muti libatkan dari sini? yang jelas saya sendiri, kemudian kepala sekolah dan Kepala sekolah nih. guru KP tersebut. Iya. KP itu Kalau komite sekarang pembelajaran itu sudah ya Bu tambah. Muti ya. Iya, Nggih. guru KP-nya. Kenapa itu penting untuk dilibatkan Bu? Karena guru KP yang kemarin tahun pertama, guru KP yang kelas 1 dan kelas 4 itu karena kepala sekolahnya seperti itu, akhirnya nyantai-nyantai Bapak. Nyantai-nyantai. Kemudian kurang inovasi Bapak, teman-teman guru itu. Kurang inovasi, itu loh. Tapi yang 2 sekolah itu tadi ya? Yang yang sekolah 2 yang itu. lelet. Iya, yang lainnya sudah jalan. Yang 2 itu jalan. Jalan, iya. Yang 2 ini masih, saya betul-betul pusing, Pak. Nah, jalan itu bisa diceritakan sedikit yang 2 yang sudah jalan itu Yang apa sudah ya? jalan. Praktek baik yang Iya. bisa Betul, diceritakan Pak. sedikit. 2 itu gini, yang sudah jalan. 1, teman-teman guru KP kelas 1 dan kelas 4 ini semua perangkat ajar sudah menyusun sendiri secara mandiri. Perangkat ajar Kemudian sudah tersusun. di pembelajaran yang diferensiasi, dia sudah punya inovasi. Cara-cara bagaimana sih pembelajaran diferensiasi. Waktu itu di pendampingan yang 2 sekolah yang sudah jalan ini, saya minta pada teman-teman guru banyak-banyak buka di PMM sebagai pembelajaran di videonya. Jalan Pak yang 2-nya. Jalan ya yang 2 ini. Iya Pak, iya. Jadi ketika Ibu Mudari selaku pengawas memberikan ide atau apa itu bisa jalan yang 2. Iya, Terus yang 2 jalan. Yang satunya ini agak susah gitu. Ya, yang 2 akan ada yang 2 jalan, yang 2 lelet. Yang 2 lelet nih. Pernah mboten menemukan bersama-sama 4-4-nya itu terus saling berbagi gitu Bu? Sudah Pak, sudah pernah. Gimana? Ada cerita? Saya kumpulkan di Korwil. Ya. Saya kumpulkan di Korwil, masing-masing guru KP itu saya kumpulkan, kemudian saya minta untuk presentasi yang sudah jalan. Hasilnya gitu. Presentasi sudah. Kemudian yang belum saya beri tugas, ayo Bu, sampai sekarang membuat TP, ATP-nya nanti ini minggu depan dikumpulkan di Google Drive saya gitu. Tapi enggak ada Pak, enggak ngirim Pak. Enggak ngirim meskipun sudah kumpul itu. Iya. Baik Bu Muti.
kumpul sudah nih. Terus kemudian ini tadi Bu Mudi sudah menyampaikan 3 bulan ke depan ini ada rencana ya, ada Ya, betul ya. rencana terkait fokus. Rencana ini kira-kira melibatkan yang 2 yang aktif tadi atau tidak Bu Mudi? Atau fokus kedua yang Kalau saya punya kurang? keinginan 2 fokus saja Pak, yang 2 ini. Yang 2 ini ya, Nah, yang jadi 2 ini perhatian khusus saya anggap ini. sudah jalan. Gitu, Iya, iya. siap. Baik. Apa saja kira-kira teknisnya nanti 3 bulan ke depan dalam menerapkan fokusnya Bu Mudi ini untuk 2 sekolah yang harus dapat perhatian khusus? Kalau teknis saya, rencana saya datang lagi ke sekolah itu secara intensif dengan saya membuat apa ya, semacam program pendampingan yang jelas itu Pak. Program pendampingan yang jelas. Jadi ya tetap saya itu datangi, saya dampingi gitu Pak. Siap, Rencana siap. saya seperti itu 3 bulan ke depan. Berarti Iya. sekarang bulan Sekarang Agustus akhir akhir ya, Agustus, ya. berarti September, Oktober, Oktober, ya. November. Jadi itu kalau September dulu, kalau September Bu Mudi merancang rencananya ya, Ya, rencana tadi. saya akan Iya. rencananya setelah kegiatan ini saya akan merancang program Pak. Untuk Program yang pendampingan. 2 itu ya Bu Mudi ya, Iya, yang yang punya khusus perhatian 2. khusus 2 Khusus 2 program. itu ya. Kira-kira programnya apa yang diangan-angankan saat ini? Gini, yang program angan-angan saya untuk September ini, yang September khusus September. Saya buat program, nama sekolahnya, kemudian langkah awal saya di pendampingan itu yang akan saya awali, akan cross check dulu Bapak, bukan berarti saya mencari kesalahan teman-teman guru, tidak. Saya lihat perangkat ajarnya dulu. Saya lihat seperti itu, nanti setelah saya lihat, saya analisa apakah itu buatan sendiri atau masih download, kemudian program selanjutnya nanti akan saya dampingi, saya fasilitasi waktu yang seluas-luasnya untuk kolaborasi dengan saya untuk menemukan bagaimana cara menyusun modul alur tujuan pembelajaran dan modulnya sesuai dengan itu Pak, sekolah, karena sekolahnya sekolah di gunung Pak, sekolah pegunungan. Dua-duanya itu tadi yang... Iya Pak, betul. Daerah gunung dengan lingkungan itu banyak itu Pak, apa itu yang sapi itu punya apa itu namanya ya, apa ternak sapi, ya, ternak sapi. Iya, sapi. Iya. Tapi Ya, untuk sinyal di sana gimana Bu Mudi untuk sinyal? dalam Pak? Sinyal misal Itu Pak, itu ya Allah juga... Pak. Saya kalau sinyal itu Pak yang bikin saya ini Pak. Makanya waktu itu saya kumpulkan di Korwil, karena kalau di Korwil mau bisa. Kalau di sana harus pakai paket data saya Pak, dan enggak ada wifi-nya. Enggak ada wifi. Wifi-nya, tapi itu loh Pak yang 100 ribuan yang tiap bulan enggak mampu Pak. Untuk bersama-sama enggak mampu. Itu hambatan saya Pak. Sedangkan saya berharap pada teman-teman guru-guru di sana, ayo pembelajarannya jangan hanya berbasis buku, teman. Harus gini. Gimana Bu, ini enggak punya. Itu Pak hambatan. Baik Bu Mudi, luar biasa. Jadi Bu Mudi sudah ada rencana 2-3 bulan ke depan ini ya, yang September ini mau merancangnya, kemudian mulai Oktober November nanti mau action pendampingan ke sana, luar biasa. Baik Bu Mudi, karena waktu kita juga sudah di ujung. Ini sudah. Bapak mau kemana? Saya kan masih selesai Bapak. Ini sudah ada yang antri lagi. Ada janjian lagi juga Pak ya. Betul Bu Mudi. Nanti bisa kita agendakan lagi. Paling tidak, misal saya usulkan 2 bulan lagi. Jadi jangan Pak. Kenapa? Jangan Pak. Gini Pak, umpama ya Pak, saya insya Allah September ini kan saya kan buat program. Ya. Nanti saya beritahukan ke Bapak ya. Jadi ya, saya ketika Bapak, itu sudah jadi. Setelah itu nanti saya datang pendampingan, nanti saya akan laporan hasilnya Bapak. Oke, sepakat. Kita ketemu lagi Bapak ya. Siap. Jadi ini bisa kita cerita lagi bagaimana susunan program yang sudah dibuat, diimplementasikan ke rekan-rekan sekolah. Nanti bisa kita topiknya itu yang ke depan. Apa betul demikian Bu Mudi?
Betul Pak, Siap, betul, betul, baik. betul. Nanti kita Nggih, jadwal. Berarti September ya, 1 bulan lagi. nggih. 2 bulan Nanti lagi saya enggak mau? beritahukan ke Bapak, nggih. Ya, Kalau saya sudah selesai buat program, saya kirim Bapak. Program saya mungkin nanti kita bisa, akan saya obrolkan lagi ke Bapak. terima kasih Bu Muti. Semoga sehat lalu dan semoga lancar yang Ya, direncanakan ke saya ingin depan. jadi pengawas yang baik, Bapak. Amin, amin, amin. Siap. Terima kasih. Saya akhiri dulu nggih, Bu Muti. Nggih. Sesi coaching hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ini dimatikan Bu anunya. Enggak usah. Nggak usah, Bu. Lanjut ya, lanjut. Lanjut kayak aja. kemarin dulu. nggih. Lanjut aja Bu, karena kan Alhamdulillah. biar rekamannya jadi satu. Nanti kalau Oh. gitu jadi 3 rekaman, nanti kita banyak. Oh, nggih. Ih, Sekarang yang Coach dan siapa nih? kuncinya. Bunda. Iya, Bun. Bunda. Kutnya Iya. Bapak, kucinya nanti saya Oh kutnya. gitu. Kebalikan kemarin berarti Bunda. nggih, Bu nggih. Ya. Oh, iya gitu ya. Nanti saya jadi kucinya Bunda ya. Ya, Oke, baik. Baik. Oke. Assalamualaikum. Siap ya, Pak? Kita Siap, mulai Bu. ya, Pak. Oke, Bu, Baik, siap. terima kasih. Assalamualaikum Pak Kantri. Waalaikumsalam, Bu Eka. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana? Ya Bu, pertama terima kasih sudah menjadwal hari ini dan ini memang betul-betul saya perlukan Bu Eka. Oh iya. Iya, Oke, alhamdulillah ini waktu saya juga nggak banyak ini Pak Kantri, jadi itu saya ini alhamdulillah. cepet-cepetin. Siap. Iya Bu. Iya. Oke. Saya ingin mengusulkan topik yang dibicarakan hari ini Bu. Oh iya, pada Bu memang Eka. biar enak kita bikin kesepakatan dulu nih kayaknya. Siap Bu Eka. Jadi kita sepakati dulu kira-kira hari ini kita itu mau membicarakan tentang berkaitan dengan topik apa gitu. Iya, Jadi Bu. biar lebih enak gitu ngobrolnya Pak Kantri. Siap. Ini kebetulan topik ini yang baru terjadi kemarin Bu, yaitu saya kan fasilitator sekolah penggerak dan ini sudah memasuki tahun kedua. Salah satu kegiatannya itu kan tiap bulan ini kalau nggak salah lokakarya ya Bu, ada lokakarya dengan satuan pendidikan. Nah, saya ingin mengangkat topik terkait penggabungan kelas Bu Eka. Jadi penggabungan kelas di mana kebetulan saya ini kan di jenjang dasmen yang terakhir kemarin itu digabungkan antara SMA dengan jenjang SD. Topik ini yang ingin saya hambat dan saya ingin ada rencana yang lebih matang untuk kedepannya. Ketika lokakarya penggabungan lagi, karena penggabungan ini kan baru bagi saya. Kalau selama ini kan tidak pernah digabungkan, hanya ke jenjang SMA saja. Dan ini ternyata banyak kendala dan problem yang terjadi waktu itu yang harus saya evaluasi. Dan saya ingin merencanakan untuk kedepannya supaya bisa mengatasi hal-hal yang terjadi kemarin. Oh, bagus itu Pak. Ya, jadi kalau saya rangkum ini Pak, Bapak ini pengen mengembangkan ke depan penggabungan kelas ya Pak ya? Iya, jadi kemarin sudah melaksanakan penggabungan kelas, tapi saya merasa banyak yang kurang gitu loh. Makanya saya ingin merencanakan lebih baik yang untuk bulan kedepannya itu. Untuk berapa bulan ke depan kira-kira Pak rencananya? Bulan depan Bu, September. Oh iya. Iya, cuma tanggalnya belum tahu. Belum tahu ya Pak ya? Iya. Bapak ini apa namanya ketika kemarin ini kan prosesnya sudah dilakukan ya waktu lokakarya ya kalau nggak salah itu digabung ya Pak ya. Ini maksud saya Bapak melihatnya itu hasilnya seperti apa Pak kemarin itu pada saat digabungkan untuk pertama kali itu bagaimana? Kan pasti ada hasil ya Pak karena kan kegiatan setelah kita lakukan evaluasi gitu ya. Gimana hasilnya Pak? Iya Bu, itu yang saya rasakan kemarin. Jadi ini kalau pendapat saya Bu ya, jadi pendapat saya waktu itu kan digabungkan dengan jenjang SD, terus kemudian pesertanya waktu itu ada Bapak pengawas, ada Bapak kepala sekolah, ada perwakilan dari guru komite pembelajaran.
Dan salah satu yang paling membedakan itu terkait paradigma penyampaian, Bu. Jadi rekan-rekan dari SD itu seneng, maksudnya nyaman, enjoy kalau istilahnya materi itu disampaikan, dikasih contoh dan sebagainya. Dan kalau rekan-rekan dari SMA, guru-guru SMA baik pengawas dan kepala sekolahnya itu lebih suka mereka itu istilahnya dibenturkan antara sekolah satu dengan sekolah yang lainnya. Artinya saling berbagi dan pemateri itu penjembatan gitu loh. Nah, itu kemarin sudah kami bahas dengan rekan narasumber dari SD dan kita belum menemukan titik tengah ini gimana biar kelas ini sama-sama nyaman gitu. Jadi akhirnya terjadi ketimpangan dan pasca acara terjadilah Bu, saya di Japri, di WA dari yang rekan-rekan SMA, Pak ini bagaimana, saya bingung mau ngapain kok. Kita dikasih materi aja, kasih contoh, kita tidak di apa ya, di kendalanya apa diungkapkan, terus ada saling berbagi praktek baik dan sebagainya. Ya itu yang jadi problem kemarin gitu. Dan ini dalam tahap perencanaan ke depan supaya misal digabungkan lagi kita bisa ada di jalan tengah. Artinya yang teman-teman dari jenjang SD juga nyaman, yang SMA juga nyaman, ini yang rencananya ingin saya lakukan, Bu. Dan itu yang terjadi kemarin. Oke, Pak. Kira-kira sebelumnya saya tanya dulu, Pak. Sebetulnya ada dampak positifnya nggak, Pak, itu kemarin ketika digabungkan, Pak? Kalau dampak positifnya menurut saya ada, Bu. Jadi dengan digabungkan paling tidak lebih kaya praktek baik yang dibagikan, lebih kaya kendala yang di lapangan yang terjadi yang disaringkan. Itu yang jelas itu muncul di dalam kelas ya. Tapi dengan PR-PR yang harus saya pikirkan ke depannya bagaimana itu. Iya, betul. Ada hal baik sebetulnya ya, Pak ya. Betul. Kalau saya garis bawahi adalah kalau saya rangkum ada hal baik. Oke. Kemudian kalau kemarin pas saat bersama-sama itu, Pak, saat bersama-sama gitu, Pak, mereka melakukan hal apa aja, Pak, yang positif? Ya, jadi yang positif yang jelas teman-teman itu di kelas itu tidak membedakan sebenarnya antara saya ini dari SD, saya ini dari SMA, tidak ada. Jadi selama 1 tahun kegiatan kemarin sudah bisa menerima pemahaman bahwasanya misal salah satu materi ketika membicarakan kurikulum operasional sekolah misalnya, semua ya ada visi misi tujuan. Nah itu tidak saling membedakan, itu hal positif yang saya tangkap. Cuma ya tantangannya itu tadi teknis yang dimau mereka terhadap narasumber itu yang beda. Satunya ingin ini contohnya ini yang lakukan ini. Yang SMA saya nggak mau gitu, saya maunya punya saya ini, mohon dikritik dari tempat yang lain gitu. Kalau teman-teman sih jangan kritik-kritik gitu aja, masa nyalakan orang lah gitu loh Bu yang. Iya, Jadi iya, tapi betul. praktek baiknya sangat banyak sekali ketika Sangat banyak banyak sekali. sekali. Terutama itu loh Bu, Oke. tidak menonjolkan saya SMA, enggak, semua merasa sama. Sama. Sama ya di Oke, penerapan berarti di ini. sini kan sebetulnya kalau saya rangkum ada kesamaan ya, Pak ya. Iya Ada betul, betul. kesamaan yang sama-sama membutuhkan gitu ya, Iya Pak ya. betul. Oke, baik. Terus kemudian Pak, kalau untuk menggabungkan kan karena ada sisi positifnya ini ya. Kira-kira apa lagi yang perlu disiapkan oleh Bapak sebetulnya? Yang jelas harus rencana dan teknis penyampaian itu berimbang. Artinya yang dimau dari rekan-rekan SD dan yang dimau dengan rekan-rekan yang unsur SMA dengan perbedaan keinginan penyampaian itu harus apa ya istilahnya, harus bisa di titik tengah. Sementara ini yang saya pikirkan ya mungkin kita tidak stuck di ini ya, di modul, mungkin banyak studi kasus yang harus kita cari di luar untuk menggabungkan dua keinginan tadi mungkin ke depannya kalau Oke. digabungkan lagi.
Mungkin itu Bu yang Benar-benar. Iya, betul sekali. Saya rasa itu bagus loh, Pak. iya betul betul. Jadi memang ada keseimbangan gitu ya, Hmm. dan juga ada pemenuhan antar satu sama lain gitu Iya ya, Pak iya. ya, betul. Terus kemudian kalau misalkan ini kan kira-kira hal apa lagi Pak selain tadi Bapak mengatakan bahwasannya diperlukan keseimbangan dari Hmm. narasumber sehingga Iya. tidak ada ketimpangan. Kira-kira apa hal lagi yang bisa ditonjolkan selain itu? Misalnya dukungannya, kira-kira ini butuh, kan nggak mungkin ya Pak ya dalam Betul. satu kegiatan kita itu menggabungkan, apalagi ini jenjangnya agak timpang gitu ya Ah tadi iya ya, iya. di SD dan SMP. Berarti kan perlu ada faktor-faktor eksternal gitu ya yang bisa menguatkan istilahnya gitu sehingga mereka itu oke, aku butuh ini gitu. Maksudnya Hmm. seperti itu. Ada Gitu. Ada sebenarnya faktor. tapi saya takut mengungkapkan Bu. Oh ya, Iya, kenapa Pak? iya takut ini faktor yang paling dukung juga ada namanya unsur Mm-mm. panitia juga kan di situ. Oh Intinya gitu. eh, yang jadi gambaran pokok kemarin ketika acara mau dimulai jam 8, jam 7.45 itu kita masih mindahkan kursi, masang kabel dan sebagainya. Untung nggak kesetrum gitu aja. Jadi Waduh, efektif. kalau setrum ini saya harus Iya. Jadi koordinasi dengan yang lain ini. Bahaya, benar-benar bahaya. efektif dimulai pukul setengah 9 itu dengan keadaan sudah basah kuyup karena berkeringat. Jadi Oke, oke. itu sudah kita utarakan kemarin dan mungkin ada Mm-mm. perbaikan. Ini hanya cerita yang kemarin dan itu memang faktor panitia yang jadi pendukung setiap kegiatan saya ya. Oke. Yang itu Mm-mm. dan Berarti mungkin berarti banyak pihak sebetulnya ya betul Pak Bu, ya betul Bu. yang harus istilahnya dilibatkan gitu ya Pak ya. Dan ini saya nemu ide lagi karena ditanya ini sama Bu Eka ya. Ternyata ada satu yang bisa jadi pendukung kunci nih Bu. Apa Ini itu Pak? Apa bisa diceritakan? peserta dari unsur pengawas kalau nggak salah ini harusnya. Oh ya. Jadi kalau saya bisa paling tidak menyamakan persepsi ke Bapak pengawas, nanti masing-masing Bapak pengawas yang mendampingi di dalam kelas itu, yang ikut juga sebagai peserta, ini istilahnya bisa kedok tular kayaknya Bu. Atau Oh ya merangsang, ya. misal merangsang yang teman-teman SD untuk kita tidak harus hanya disuapi aja materi, kita harus berani ini loh saya kan. Dan yang Oke. pengawas dari SMA juga gitu. Ya, kita harus bisa menyatu dan bisa menjadi pendengar yang baik, tidak harus kita yang harus didengarkan melulu kan. Iya iya ini dari Bapak pengawas ini baru Oh gitu ya. muncul Betul ini baru betul. muncul ini Baru Bu. muncul ini. Iya baru Baik. muncul di sini Oke, gini. baik. Kalau begitu Siap tadi siap. Bapak bisa kita apa ya? Bisa kita rangkum Hmm, bahwasanya di situ banyak faktor ternyata ya yang bisa siap ini. betul. Kemudian kira-kira nih Pak, hmm, kalau misalkan ke depannya ini kan tadi akan dilakukan suatu apa ya? Secara bersamaan gitu Kegiatan kan lagi gitu, gitu ke bersamaan depannya pendampingan gitu tadi pada bulan depan. awal-awal iya ke depannya. Hmm. Kira-kira kapan ini bisa dilakukan, Pak? Berarti ini rencana saya berarti sebelum ada kegiatan itu, maksudnya sebelum dilakukan, ini istilahnya approach ke rekan-rekan pengawas ini paling tidak, terutama Oh pengawas iya. yang dalam dampingan saya dan kerjasama dengan teman fasilitator yang satu kelas untuk juga bisa bersinergi yang saya maksud ini yaitu kita approach ke pengawas biar kita meminta istilahnya meminta panjangan tangan dari Bapak pengawas untuk bisa melancarkan teknis ini sebelum Oke, oke. kegiatan buka kalau kegiatannya pertengahan bulan berarti mulai minggu pertama besok sudah akan saya lakukan. Baik, baik. Oke, Pak Kantri. Kalau gitu, kalau di akhir sesi ini saya mau Pak Kantri membuat simpulan ini. Ya, Iya betul kira-kira betul. dari omongan kita mulai tadi sampai ini sekarang itu Bapak Hmm. bisa menyimpulkan apa ini kira-kira? Pertama yang saya simpulkan bersyukur Bu, alhamdulillah. Akhirnya yang tadi di awal saya masih buntu belum nemu ide, permasalahan sudah ada, kemudian keinginan untuk merencanakan ada, tapi ide belum banyak tadi. Tapi sampai akhir ini akhirnya muncul banyak ide ketika obrolan ini berlangsung. Bagaimana rencana yang akan saya lakukan, yaitu pendekatan approach ke pengawas, kemudian kepada rekan narasumber yang Oke, baik. mendampingi jenjang SD,
Nah, itu yang akan saya lakukan, dan mungkin yang ketiga di pra-acara kita akan intens melakukan itu untuk Oke, baik rencana Bapak. acara bisa lancar sesuai Ada harapan. tiga ini ya Pak, tiga kegiatan nanti yang Oke. kemungkinan akan dilakukan. Itu kapan Pak rencananya mau diaplikasikan? Ini awal bulan depan. Jadi Bulan awal depan bulan tanggal depan. berapa? Oke. Jadi saya enak nih, nanti Gitu ya. biar kita bisa menentukan lagi setelah kegiatan. Sekalian nanti ngobrol-ngobrolnya kita akan lanjutkan. Kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrolnya. Kira-kira bulan depan, bulan kapan nih? Kalau pingin saya sebenarnya tanggal 1 pertama karena hari Jumat, terus yang kedua tanggal 1 itu kebanyakan orang bahagia, Bu. Oh Jadi gitu ketika ya, benar-benar. memasukkan ide-ide itu Lebih banyak celing. diterimanya, Oh, iya. betul, vitaminnya itu masih kuat Pak. Ya, Iya betul. betul. Untuk masih Betul, Jumat betul, gitu. betul. Nanti kalau tanggal 4 di hari Senin itu mungkin karena sudah habis di tanggal 2 dan 3 untuk weekend, itu agak kurang bahagia kayaknya. Takut Agak malah kurang ya. Saya sepakat, Tanggal sepakat. 1, Oke. Bu. Oke, oke. Berarti kita kasih rentang waktu perkiraan di awal bulan ya, tanggal Betul, 1-an siap. itu ya. Oke, Iya. oke, oke. Baik, Pak Kantri, saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Nanti kita akan ketemu lagi di acara itu ya, setelah Lokakarya itu ya. Nanti kita bikin Siap. schedule ulang sehingga kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi, sehingga jenengan biar selalu kangen sama saya, gitu Siap, ya. Bu Eka. Terima kasih banyak. Nggih, Alhamdulillah. terima kasih. Terima kasih Nggih, atas terima kasih Pak waktunya. Kantri. Nggih. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Sekarang istirahat dulu saya. Sip, mantap. Sama-sama Pak Kantri. Yuk, yuk. Nuhun, Bu Sekarang Eka, siapa-siapa Bu Muti. ya? Berarti Bu Muti kali Bu Eka, Oke. Jadi terus pengawas penglihatnya. pengamat nggih, terus Oke. coachnya Bu Saya Muti Nggih. nggih, jenengan coachnya Bu kuncinya. Eka. Oke, baik. Baik. Kita mulai, nggih. Nggih, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Weka, apa kabar? Alhamdulillah sehat ini Bunda, sehat. Iya. Seperti kemarin nelpon ya Bu, enggak saya angkat ya. Iya Bun, saya itu kan lagi jutek Bun. Ini loh Bun, banyak masalah biasa. Saya selaku Iya. pengawas itu loh Bun. Mau nelpon jenengan berkaitan dengan ini di tempat saya itu kan untuk perencanaan kegiatan. Saya itu bingung gitu loh Bun. Oh. Jadi mau ada rencana kegiatan. Sekarang kegiatan maunya itu seperti apa? Kegiatan apa? Yang rencana itu sekarang. Oh begini, Rencananya itu apa itu loh rencananya? gini. Mau ada kegiatan apa Agustusan ini atau gimana? Oh bukan, bukan. Ya berkaitan sama kurikulum Oh, Merdeka. kurikulum ya. Saya kira Betul. kegiatan luas. Oh, kirain kegiatan Agustusan gitu. Oh iya, Kan, kurikulum. kalau Agustusan biar sih di urusan dama-dama itu Bu. Oh, udah mau nggih, ya, ya. Oke. Anu Bun, begini. Ini berkaitan dengan saya kan berencana untuk melakukan pengimbasan. Kemarin saya ada rencana untuk pelaksanaan pengimbasan. Ternyata di situ saya kan punya pengimbasan. Ternyata banyak yang ini Bunda, banyak yang nggak mau Bunda. Tapi sudah berjalan sih. Kan ada 20 yang ikut pengimbasan di satuan pendidikan, ada yang untuk pengimbasan. Itu banyak yang enggak mau Bunda, gimana ya Bunda? Tapi rencananya sih saya tetap pengennya biar pengimbasan bersama seperti itu Bunda. Oh, pengimbasan. Berarti ini pengimbasan yang PSP ke yang IKM gitu? Iya yang anu mandiri bergerak itu Bunda. Ya, mandiri berbagi ya. Iya, oh ya, Yang mandiri IKM, berbagi. ya. Lupa saya Bunda. Iya. Yeah. Yang tidak mau ini justru IKM-nya, yang teman-teman yang masih IKM. Iya, tapi Kan? ada yang mau, ada yang enggak mau Bunda. Oh, Ada yang enggak gitu. mau, Ada yang tidak mau. Ya. Iya, ada yang mau. Jadi saat ini kondisinya sekolah-sekolah dari sekolah ini masih banyak yang belum mau untuk ikut IKM. Iya, belum mau ikut IKM. Padahal kan pengimbasan itu penting untuk mandiri bergerak gitu. Iya. Gitu. Betul, menurut Bu Eka saat ini berapa sekolah yang belum mau di antara berapa sekolah yang ada? Oh, begini Bun.
kemarin itu kan yang sudah sekolah penggerak itu ada 10, yang mandiri itu ada sekitar berapa ya, 40-an mungkin Bun. Saya kan pengawas sekarang Bun, pegang lembaga banyak-banyak. Ya, betul, banyak, terlalu banyak ya. Terlalu banyak sehingga begitu. Nah, ini ada yang mau, yang enggak mau ini yang diimbas gitu. Alasannya mereka IKM mungkin ya begitu-begitu aja, Oh, begitu. gitu. Padahal yang sekolah penggeraknya sudah semangat ini mau mengimbaskan, Bun. Oh, gitu. Yang mandiri ini loh, Bun, saya itu Yang bingung. iya. Betul. Nah, ini agar mau, rencananya apa yang Bunda lakukan nanti? Rencana agar beliau-beliau mau, sekolah-sekolah itu mau. Rencananya apa yang akan dilakukan? Rencana saya sih, keinginan saya sih, Segera pengennya gitu ya itu, maksudnya ya? iya, Pengimbasan segera gitu ya? iya, pengimbasan itu segera gitu. Karena Segera. kan mengingat waktu, kemudian mereka Benar. juga harus, ini kan kurikulum nasional. Mau Betul. tidak mau, suka tidak suka, mereka ya harus pakai kurikulum ini. Nah, maksud saya adalah ayo segera lakukan pengimbasan, ayo segera melakukan proses mengadop dari yang sudah, meskipun sih saya sudah wanti-wanti nih ke semua satuan, kalaupun nggak mau silakan masuk ke PMM secara mandiri biar tahu apa itu sih kurikulum merdeka. Paling enggak ya kepo-kepo dulu lah Bun, gitu loh Bun. Paling enggak kan apa ya, tak kenal tak sayang gitu. Tapi mereka nganggapnya IKM itu ribet gitu loh Bun. IKM itu Oh, apa iya, sih ya, iya. paling juga nggak jauh-jauh beda ya gitu itu nanti ganti menteri ganti kurikulum gitu Bun ya. Ya, ya, Masalahnya ya. di situ loh Bun, mereka itu Iya, iya, padahal semuanya dituntut untuk mandiri bergerak begitu Bun. iya. Itu yang membuat saya bingung ini Bun. Oke, oke. Dari beberapa sekolah itu berarti mindsetnya masih apa ya, tidak mau mengikuti perubahan ya, perubahan kurikulum. Nah, kalau sudah ketahuan beberapa sekolah rencananya mau apakah akan diadakan kegiatan atau seperti apa? Rencananya Bunda itu maunya agar beliau-beliau mau tuh gimana? Kan sudah di pengimbasan tadi sudah tidak mau, belum mau. Sekarang Belum rencananya mau. mau gimana? Awalnya, langkah awal maksudnya. Langkah awal saya sih pinginnya ini kayak sarasehan dulu deh. Masa Ya, 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 ketemu harus dulu ngopi-ngopi oh, gitu loh ngopi-ngopi, Bun. ya, Jadinya mereka itu nggak taunya itu cuma setengah-setengah gitu maksud saya. Jadi pengennya saya sih Bun, mereka itu kepala sekolahnya dulu saya temui nih ya, saya kumpulin, saya ajak makan-makan dulu. Nah, kalau wah, diajak luar makan-makan itu terus biasa. ngerumpi-ngerumpi dulu, ngomong-ngomong dulu, barulah di situ saya pengennya IKM itu sebetulnya seperti ini. Tidak sesulit Oh, yang ya, ya, dibayangkan. oke, oke, oke. IKM itu sebetulnya adalah lebih banyak memudahkan karena di IKM itu ada banyak hal yang dieksplor, diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, KUSP-nya juga berdasarkan satuan, ada proyek yang banyak pelibatan. Pokoknya IKM ini lebih ke membuat karakter ini deh, profil pelajar Pancasilanya muncul, Ya, ya, gitu loh Bun, maksud saya, ya, ya, ya. gitu. Kalau tadi Bu Eka mengatakan akan diadakan sarasehan, ngobrol bareng, makan bareng. Nah, di dalam suasana itu rencana Bunda kan menyampaikan tentang PMM dan sebagainya ya. Rencana Gitu. kapan Bun mau dilaksanakan itu? Saya kira bagus. Ya Bagus. karena Monggo pengennya kapan? Kira-kira? segera Bun, Oh, segera ini. segera. Iya, karena mereka kalau kata-katanya sudah pengimbasan itu kayak alergi gitu loh Bun. Oh, Rasanya iya, iya. ya, kayak rasanya itu Iya. apa kok diimbaskan begini. Rasanya kayak sudah paling gitu. Tapi kalau dibungkus dengan suasana yang menyenangkan, Ya. kekeluargaan, ngopi-ngopi, dan kita kayak sarasehan, kayaknya kok menurut saya ya Bun, itu Ya. kayaknya lebih enak gitu loh. Dan itu rencana saya memang ya ini Bun, setelah awal bulan Oh, Boskin berarti cair, ini cair semuanya kan semuanya serba mencair. Semuanya itu semuanya jadi padang gitu loh, Bun. oh iya, iya. Gitu. Kalau segera berarti ini sekitar September ini ya Bun ya? Betul, betul Nah, Bun. Ya, tanggal di September. bawah tanggal 10 lah, Bun. Oke, nah. Kemudian nanti rencana Bunda pada Sarasian itu yang difokuskan ke hal apa dulu? Apa langsung menukik ke PMM atau apa dulu gitu loh? Yang jelas kan sudah punya planning,
punya Mm-mm. program ketika Sarasen aku harus begini gitu kan. Kira-kira Bunda itu apa yang mau di Sarasen itu yang disampaikan? Kira-kira itu akan lebih Eh, menarik ya. Monggo mm, sila. Kalau Apa ya? menurut saya sih awal-awal mungkin ya kalau langsung PMM kayaknya kok ya ini Iya ya ya. Bun ya. Kayak horor gitu. Iya. Mungkin awal-awal itu dikenalin dulu lah dengan perubahan kayaknya ini Bun ya. Oh, awal-awal Iya, perubahan. kalau misalnya kita itu harus berubah memang Bun karena kan ya namanya juga sekarang gadget anak-anak di mana-mana. Berarti kan harus ada unsur perubahan, perubahan. Kemudian nah bagaimana salah satunya untuk mencapai perubahan itu salah satu toolnya atau alatnya adalah dengan kurikulum yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah, pengennya saya begitu, Bun. Pengennya ini gitu. Tadi disampaikan Bunda, rencananya akan Sarasen bersama kepala sekolah yang ada di binaan Bunda. Apakah kira-kira cukup hanya dengan kepala sekolah, Bun? Kira-kira. Sebetulnya sih enggak, Bun, karena kan tapi paling tidak dengan kepala sekolah sebagai pemegang eh, ujungnya ini, Bun, ya, pemegang ujung dari kepemimpinan, efektivitas dari kepemimpinan. Paling tidak kalau kepala sekolahnya nanti sudah kita pegang memiliki persepsi yang sama, memiliki apa namanya keinginan yang sama. Sebentar ya, Bun. Ini ada musik di belakang saya ini, Bun. Oke. Bentar. Ya, ada musiknya tadi, Bun. Jadi saya kecilin dulu sebentar. Jadi Bun, kan kalau misalnya sebetulnya memang harus semua pihak, banyak faktor yang mendukung Bun untuk ini. Di antara guru-gurunya, juga ya saya selaku pengawasnya, juga semuanya itu memiliki peran masing-masing Bun. Seperti itu. Faktor yang mendukung itu dukungannya harus banyak Bun. Nggak cuma kepala sekolah, tapi gurunya juga. Kemudian orang tua dan lain sebagainya. Begitu Bun. Kalau menurut saya untuk awal-awal ini kan langkah awal ya Bun ya, masih Iya, langkah iya. awal Langkah gitu. awal, ya. Iya, nanti kalau selanjutnya mungkin saya akan menggerakkan kalau selanjutnya ini akan lebih melibatkan orang lain misalnya guru dan lain sebagainya. Tapi kalau langkah awal saya rasa masih kepala sekolahnya dulu, Bu. Oh, kepala sekolahnya dulu, ya. Ya, betul. Nah, kalau memang kepala sekolahnya terlebih dahulu, karena tadi harapan Bunda akan segera bisa ini, kira-kira kapan Bun jadwalnya untuk ini? Untuk sarasehan dengan kepala sekolah, dengan ngopi bareng tadi? Ngopi bareng, ngobrol bareng, kira-kira kapan waktunya? Ya, Apa? Septemberan ini, Bun. Ya di bawah tanggal 10 ini akan Oh, sudah. tanggal 10 ini ya, sekarang 10 ini. Berarti langkah untuk mengumpulkan sarasehan dengan kira-kira tanggal 10, Bunda kan sudah punya ini, apa rencana-rencana apa saja yang akan disampaikan kepada teman-teman kepala sekolah binaan Bunda, ya. Ya, Mm-mm. kira-kira apakah sudah sampai saat ini sudah disiapkan, Bun? Ya belum Bun, Kira-kira masih belum? belum. Tapi Oh, saya akan belum. berusaha ini Oh, sudah. menyusunnya Bun, Oh, nyusunnya. menyusunnya Iya. hal apa yang akan saya sampaikan ke kepala sekolah. Tapi segaris besarnya saya udah tahu Bun. Jadi yang pertama adalah bagaimana kurikulum berubah, kita perlu peningkatan kompetensi, akhirnya perlu di situ ada istilahnya menyiapkan bahasanya kurikulum merdeka itu penting, akhirnya nanti merajuk ke kurikulum seperti itu Bunda. Oke. Dengan harapan nanti pada akhir sesi apa ya, sarasehan, harapannya apa nanti Bunda? Eh, Harapannya, harapan. Harapannya saya adalah mereka punya perubahan mindset. Oh, perubahan ya. Jadinya setelah tahu, kalau orang itu sudah dikasih tahu, otomatis kan ada proses berpikir. Setelah proses berpikir, akhirnya pindah ke perilaku kan Bunda ya. Nah, ada perubahan mindset bahwasanya merasa kurikulum merdeka ini penting dan mereka itu mau dilakukan proses pengimbasan. Bunda. Seperti itu Bunda. Kalau saya dengarkan dari ceritanya Bunda luar biasa, ini keinginan Bunda yang akan ada pengibasan dengan awalnya planningnya dengan adanya sarasehan dengan ngopi bareng, ngobrol bareng bersama kepala sekolah itu luar biasa. Nanti kegiatan Bunda yang keinginan awalnya kan kesulitan Bunda itu untuk pengimbasan kan ya, Iya pengimbasan. betul betul. Iya.
apa tuh? Kira-kira Bunda nanti selesai pengimbasan, kalau situ sudah di dalam sarasehan obrolan ada titik temunya, titik temu seperti keinginan Bunda, yaitu ada pengimbasan. Nah, nanti pengimbasan itu secara di binaan yang belum melaksanakan kurikulum merdeka yang berubah ini, kira-kira apakah nanti bisa secara keseluruhan atau seperti apa? Harapan saya sih secara keseluruhan ya Bunda ya. Tapi saya sih nggak muluk-muluk. Tapi maksud saya bertahap pun itu tidak masalah. Paling tidak yang menjadi goal saya adalah ada perubahan mindset dulu. Oh, perubahan mindset. Ada perubahan mindset dulu dari kepala sekolah ini sehingga mereka bisa menerima perubahan kurikulum merdeka ini Bunda. Setelah nanti mereka sudah bisa, otomatis mereka ini menjadi corong kita nih di satuan masing-masing. Nah, satuan masing-masing ini mereka pasti kepala sekolah menyampaikan kepada guru bahasanya sebetulnya kurikulum merdeka itu seperti ini loh. Ininya modelnya kayak gini loh. TPA-TP-nya begini. Guru itu sebetulnya bukan harus membuat modul, yang penting punya strateginya, punya ini, tidak PNM juga sudah menyediakan. Jadi tidak sehoror itu sebetulnya. Seperti itu, Bun. Itu harapan saya. Kalau saya dengarkan, wah ceritanya Bunda ini luar biasa nanti. Pasti kegiatannya akan hebat ketika sarasehan itu. Ya. Siap, Bunda. Bunda. Siap untuk pengimbasan seperti keinginan Bunda. Siap, terima kasih Bunda. Ya, berarti yang Bunda inginkan sudah punya gambaran ya? Sudah Bunda. Saya punya perencanaan akhirnya Bunda. Perencanaannya adalah saya dimulai dengan sarasehan dulu, terus kemudian saya di situ akan mempertemukan kepala sekolah dulu, sehingga di situ saya nanti akan menggambarkan dulu apa yang harus apa yang dimaksud dengan kurikulum merdeka dan lain sebagainya. Seperti itu Bunda. Ya, baiklah. Ya, Bunda. Karena waktunya ya Bun, ini saya juga akan ke sekolah binaan saya. Kita akhiri ya Bun ya. Namun jangan lupa Bun, saya tagih nanti ya. Saya ingin tahu setelah sarasehan nanti Bunda beritahu saya, kita akan ngobrol lagi. Saya ingin tahu seperti apa. Kalau perlu di video ya Bun. Oh siap lah. Harus selfie Bun. Wajib. Ya, di video selfie dan seperti apa sarasehan, saya penasaran sehingga dengan sarasehan tadi Bunda keinginannya akan segera terwujud gitu kan ya Bun. Baik ya Bunda ya. Saya ingin ketemu lagi nanti setelah sarasehan. Terima kasih Bunda. Dulu, karena saya waktunya akan ke sekolah binaan. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih. Mungkin Bunda ada yang perlu diobrolkan kita sedikit aja. Udah Bun, saya rasa cukup. Saya sudah marah. Baiklah. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kantri. Luar biasa, mantap. Saya kok ngeblank ya Pak. Pertanyaan saya terjebak. Sudah aman semua, aman. Aman Bun. Tadi mau ada pertanyaan apa gitu. Aduh, apa Bun? Ambil napas dulu Bun. Ambil napas Ini berarti rekodnya dimatikan aja. Tanpa keluar bor. Ya di luar bor, dimatikan dulu. Dimatikan. Kita keluar bor atau enggak, Bu? Enggak usah. Bentar, gimana cara? Oh ya. Yang enggak usah. Biar langsung ini sendiri, mati sendiri.